Halo, apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, stasiun transit kereta bandara tengah dibangun. Ada pula TPO Jakarta Kota yang dihiasi pernak-pernik Imlek. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang gerakan perempuan berkebaya, selengkapnya dalam segmen Bincang. Ya, Metro Mini masih menjadi angkutan umum alternatif bagi warga Jakarta. Ya, namun banyak di antara Metro Mini yang beroperasi tidak memenuhi standar kendaraan umum layak jalan. Berdasarkan data yang dirilis World Health Organization atau WHO, Indonesia merupakan negara kelima dengan tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi. WHO menilai jika upaya penanganan lalu lintas tidak berjalan maksimal, maka kecelakaan lalu lintas dapat menjadi penyebab kematian terbesar nomor 5 dunia pada tahun 2030. Salah satu sarana transportasi yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu Metro Mini. Metro Mini merupakan salah satu jenis angkutan umum di Jakarta yang mulai beroperasi sejak tahun 1962. Awalnya, terdapat 3.000 unit Metro Mini yang mulai beroperasi sejak tahun 1962. Namun, pada tahun 2015, sekitar 1.600 unit dicabut izin trayeknya karena kondisi Metro Mini yang sudah tidak layak pakai. Akhir-akhir ini juga kecelakaan yang melibatkan angkutan umum Metro Mini juga cukup memprihatinkan juga. Itu tahun 2014 itu jumlah Metro Mini yang terlibat kecelakaan lintas itu ada sekitar 109. Kemudian tahun 2015 ada 116, berarti ada tren kenaikan 66%. Jumlah Metro Mini yang masih beroperasi kini sebanyak 1.627 unit dengan 42 rute trayek. Namun menurut Organda DKI, hanya sekitar 200-an unit Metro Mini di Jakarta yang benar-benar layak jalan. Menurut Organda DKI Jakarta, Metro Mini yang sudah tidak layak pakai rata-rata berusia lebih dari 20 tahun. Sementara berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2014, usia maksimal bus besar, sedang, dan kecil hanya sekitar 10 tahun. Kini, jumlah Metro Mini yang masih beroperasi di Jakarta sebanyak 1.627 unit dengan 42 rute. Namun menurut Organda Jakarta, hanya sekitar 200 unit Metro Mini di Jakarta yang dinilai layak jalan. Tim Liputan DAI TV. PT Transjakarta menambah armada baru berupa bus pengumpan yang melayani rute Monas Pantai Indah Kapuk. Ya, keberadaan bus pengumpan ini membantu warga yang tinggal dan bekerja di wilayah Pantai Indah Kapuk. Februari 2014, PT Transjakarta meluncurkan bus kota terintegrasi busway atau BKTB untuk melayani penumpang trayek Monas Pantai Indah Kapuk. Namun karena keterbatasan armada, keberadaan BKTB masih belum efektif dalam melayani mobilitas warga. Kini warga Jakarta yang tinggal dan bekerja di wilayah Pantai Indah Kapuk tak perlu khawatir dengan ketersediaan moda transportasi umum. Pada awal Januari 2016 lalu, PT Transjakarta mengganti armada BKTB dengan bus pengumpan, trayek Monas Pantai Indah Kapuk. Bus pengumpan ini memiliki bentuk yang lebih kecil dari bus Transjakarta pada umumnya, namun memiliki jumlah yang lebih banyak. Pada awal peluncurannya, PT Transjakarta meluncurkan 320 unit bus pengumpan. Ya, saya kira itu merupakan langkah awal untuk mendorong masyarakat pindah ke angkutan umum. Karena memang desain awalnya Transjakarta Busway itu ya harus ditopang dengan angkutan pengumpan atau feeder. Hanya saja kan selama bertahun-tahun feedernya itu tidak tergarap dan sekarang ini baru mulai digarap. Untuk menikmati layanan bus pengumpan ini, penumpang tak dibebankan biaya tambahan. Penumpang hanya perlu membayar sekali sebesar Rp3.500 di loket Transjakarta. Menurut saya bagus sih, soalnya membantu saya terutama karena bisa menjangkau pengguna yang di daerah-daerah yang tidak terjangkau busway, jadi bisa terjangkau dengan adanya Transjakarta yang baru ini. Dengan bertambahnya jumlah angkutan umum di Jakarta,
Diharapkan dapat mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi serta kemacetan lalu lintas. Tim Liputan, The ITV. Ya, guna mendukung pengadaan jalur kereta bandara yang berangkat dari Stasiun Manggarai, PT Kereta Api Indonesia tengah melakukan pembangunan dan pengembangan Stasiun Manggarai meliputi pembangunan underpass penyeberangan. Ya, nantinya kereta api bandara yang berangkat dari Stasiun Manggarai diperkirakan hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai ke Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. PT Kereta Api Indonesia (KAI) sedang melakukan pembangunan dan pengembangan pada Stasiun Manggarai, Jakarta Pusat. Stasiun Manggarai nantinya akan dijadikan stasiun keberangkatan kereta api KA Bandara dengan membangun underpass sebagai passenger crossing. Hal ini dilakukan untuk mempermudah calon penumpang yang ingin menggunakan KA Bandara melalui stasiun ini. KA Bandara akan beroperasi dari Stasiun Manggarai ke Stasiun Bandara Soekarno-Hatta, Suta dengan melewati Stasiun Sudirman Baru, Duri, dan Batu Ceper sebagai stasiun pemberhentian. Adapun total jarak yang dilintasi adalah sepanjang 36,3 km yang terdiri dari 24,2 km jalur existing dan 12,1 km jalur baru. Diperkirakan perjalanan KA Bandara dari Stasiun Manggarai hanya akan membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai Stasiun Bandara Suta. Ditargetkan paling lambat tahun 2017 kereta api bandara telah beroperasi. Pembangunan jalur KA Bandara Suta ini dilakukan sebagai tindak lanjut Perpres nomor 83 tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang penugasan kepada PT KAI Persero untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana KA Bandara Soekarno-Hatta dan jalur lingkar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Izin pembangunan telah dikeluarkan Kementerian Perhubungan melalui surat keputusan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI sejak tanggal 14 Maret 2014. Di sini juga direncanakan untuk KA Bandara. Jadi KA Bandara dari mulai Stasiun Manggarai, kemudian Stasiun Duri, dari Duri kemudian ke Batu Ceper sampai ke Bandara Anak. Ini proses pengerjaan dari mulai Stasiun Duri sampai dengan bandara ini sedang dilakukan proses. Ya mudah-mudahan target sih kita tahun ini dan tahun depan itu sudah bisa dijalankan gitu. Meski masih dalam tahap pembangunan, Stasiun Manggarai tetap beroperasi untuk melayani penumpang yang akan menggunakan moda transportasi kereta. Karena stasiun ini juga merupakan stasiun transit bagi penumpang dari Jakarta menuju Bekasi atau Bogor dan sebaliknya. Ahmad Effendi, Vincent Calvini Joski, The ITV. Guna menjaga kenyamanan pengguna kereta api, PT KAI Indonesia, PT KAI mengeluarkan kebijakan pengenaan biaya tambahan bagi penumpang yang membawa barang bawaan melebihi kapasitas bagasi penumpang 20 kg. Ya, pemberlakuan kebijakan ini mulai direalisasikan awal tahun ini secara bertahap. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero pada awal tahun 2016 ini mulai memberlakukan biaya kelebihan bagasi barang bawaan penumpang. Setiap penumpang hanya diizinkan membawa barang bawaan maksimum 20 kg. Lebih dari itu dikenakan tarif tambahan. Untuk kelebihan bagasi kelas ekonomi dikenakan tarif Rp2.000 per kilogram, kelas bisnis Rp6.000 per kilogram, dan kelas eksekutif Rp10.000 per kilogram. Pengenaan biaya tambahan bagasi dikarenakan seringkali penumpang kereta api mengeluh tidak kebagian tempat untuk penyimpanan barang. Jadi maksimal barang-barang yang dibawa penumpang itu adalah hanya 20 kg. Sisanya itu bisa dikenakan biaya tambahan atau mereka melakukan pengiriman melalui ekspedisi gitu. Terus kalau kaitannya dengan berat, ini juga akan mengganggu juga keselamatan ya. Jadi nanti penumpang seenaknya sendiri bawa barang berat-berat, ini kan juga akan berpengaruh kepada keamanan dan kenyamanan gitu. Mekanisme pemeriksaan barang penumpang dilakukan saat penumpang akan masuk stasiun kemudian diperiksa, sehingga dapat diketahui apakah penumpang membawa beban lebih dari ketentuan atau maksimal 20 kg. Sejauh ini masih banyak penumpang yang membawa barang bawaan terlampau banyak sehingga mengganggu penumpang lainnya saat menempatkan barang bawaan. Saya kira kalau untuk keluar kota mungkin masih bisa dinego lah untuk keluar kota. Soalnya kalau keluar kota kan ya tahu sendiri kalau namanya orang mudik bawaannya pasti banyak sekali. Ya nggak apa-apa sih kalau asal jangan terlalu besar ya kena casnya gitu. Kalau misalnya 3.000 6.000 sih masih oke-oke aja. Tapi asal jangan sampai di atas 20.000 atau berapa gitu. Takutnya kan yang untuk keluarga kecil kasihan juga ya. Dengan pemberlakuan peraturan ini diharapkan semua penumpang dapat semakin nyaman dan aman ketika bepergian menggunakan kereta api. Dan pengawasan penumpang ditingkatkan sehingga tindakan pencurian di kereta api diharapkan tidak lagi pernah terjadi. Pada 2016 ini PT KAI menargetkan mengangkut 72,3 juta orang pemakai jasa, meningkat 5,49% dari jumlah tahun lalu sebanyak 68,54 juta orang.
Saat yang bersamaan, volume barang yang terangkut diproyeksikan mencapai 62,92 juta ton dibanding tahun 2015 hanya sebanyak 29,65 juta ton. Ahmad Effendi, Vincent Calvini Joski, DAI TV. Terowongan penyeberangan orang di kawasan Jakarta Kota yang tadinya sepi dan tidak tertata dengan baik, kini mulai ramai dan bersih. Hal ini terjadi sejak pemerintah memberi izin berdagang kepada para pedagang kaki lima di sekitar kawasan TPO. Terowongan penyeberangan orang atau TPO Jakarta Kota yang dulunya sepi dan tidak tertata dengan baik, kini mulai bersih dan ramai oleh pengunjung. Tak hanya berfungsi sebagai tempat penyeberangan jalan, TPO Jakarta Kota juga dimanfaatkan untuk berdagang. Sebanyak 20 lebih pedagang yang menjual berbagai jenis pakaian, buah-buahan, roti, dan makanan lainnya, awalnya adalah pedagang kaki lima di sekitar stasiun Jakarta Kota. Kini mereka telah dilegalkan dan diberi izin berdagang oleh pemerintah DKI Jakarta sejak 2 tahun yang lalu. Hal tersebut dilakukan untuk menata kota jauh lebih baik dengan tetap memperhatikan mata pencaharian para pedagang. Untuk dapat berdagang di kawasan TPO, para pedagang wajib mengikuti tata tertib yang diberikan oleh pemerintah setempat. Selain itu, mereka juga harus melengkapi syarat-syarat yang diajukan, seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan membuka rekening tabungan bank DKI. Biasanya kan mereka di atas sana. Kalau di atas sana kan semraut kesannya, sehingga kita ada suatu kebijakan supaya jangan di atas, kita tarik kemari selama tidak mengganggu pejalan kaki yang mempergunakan TPO ini. Meskipun para pedagang harus membayar biaya retribusi sebesar Rp125.000 per bulannya, namun mereka tidak merasa keberatan. Mereka mengaku tidak perlu lagi kehujanan atau kepanasan saat berdagang. Ya enaknya di sini nggak kepanasan, nggak kehujanan, sama nggak di bersatpol aja. Kalau perubahan kita banyak ya Kak ya, kalau kita di kaki lima kayak di Fathahillah, kita hujan kehujanan, kalau ini kan kita terjamin, jadinya kebersihan oke, dari segi retribusi kita juga nggak dipungut biaya yang terlalu besar. Lydia Agustin, Dio Malau, DAI TV. Menjelang Imlek, para pedagang menghias terowongan penyeberangan orang atau TPO Jakarta Kota dengan berbagai pernak-pernik Imlek seperti lampion dan bunga-bunga. Hal ini adalah bentuk inisiatif dan kreativitas pedagang demi kenyamanan masyarakat. Lalu seperti apa indahnya hiasan Imlek di TPO Jakarta Kota? Berikut liputannya. Beginilah wajah baru terowongan penyeberangan orang atau TPO yang terletak di kawasan Jakarta Kota. Sejak mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para pedagang di kawasan ini secara sadar mau melakukan pengelolaan lingkungan di kawasan TPO. Hiasan Imlek seperti lampion, tumbuhan, dan bunga berwarna merah muda memeriahkan lokasi sisi jalan TPO. Semarak Imlek hadir atas inisiatif para pedagang yang secara swadaya membuat tampilan TPO menjadi daya tarik untuk orang yang melintas. Selain hiasan Imlek, para pedagang juga mengikuti syarat izin berdagang untuk menjaga kebersihan lingkungan TPO. Bahwa di negara kita ini berbagai banyak suku, agama, jadi supaya setiap orang yang lewat bahwa mulai belajar, oh ini negaraku, oh ini bangsaku, bahwa di negaraku ini rupanya bukan hanya satu kelompok yang diakui, tetapi beberapa kelompok seperti agama ini, agama Hindu, Buddha, Kristen, ini jadi menunjukkan bahwa supaya kita sadar bahwa kita ini adalah satu, tidak berbeda gitu. Kalau budget sebenarnya adalah tidak ada dari pihak pemerintah, tetapi budgetnya kami sebagai pedagang punya suatu kesepakatan bahwa kita harus kompak membuat suasana di sini seperti yang bilang tadi supaya rame, indah, dan berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Kalau menurutku sih bagus ya, dari awal tadi masuk itu sebenarnya juga nggak sadar kalau emang mau Imlek, tapi pas ngelihat kalau ternyata tuh ada lampion-lampion, itu jadi inget, oh iya ya bentar lagi mau Imlek. Pertama kali kesini, jadi pertama kali lihat itu langsung, iya sih lebih menarik aja, apalagi dengan lampu-lampu yang lebih memberikan kesan yang lebih berasa Imleknya. Inisiatif para pedagang ini disambut baik oleh pemerintah DKI Jakarta. Meskipun tidak memberikan anggaran kepada pedagang, namun pemerintah mendukung penuh kegiatan ini dengan mengerahkan beberapa petugas keamanan dan kebersihan. Bagus kita menghormati satu sama lain, atau kalaupun itu budaya ataupun itu misalnya keagamaan,
kita buat begini sehingga suasana di sini bisa misalnya kita rubah sehingga orang senang yang lewat sini, tidak ada kesan-kesan kumuh, tidak ada kesan-kesan premanisme dan lain sebagainya. Lydia Agustin, Dio Malau, DAI TV. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan perempuan berkebaya, namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.